mustahil bagimu, ku percaya firman-Mu. Mungkin tiada dasar untuk berharap, namun janji-Mu tetap di hatiku. Sekalipun tak seperti yang ku ingini, ku tetap percaya rancangan-Mu sempurna. Ku di tangan-Mu, Allahku, ku tetap percaya. Setiap ucapan-Mu ku simpan di hati, ku tetap percaya. Kita berdoa, kita serahkan ibadah doa SOS Belanda ini ke dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat tengah malam di Indonesia ini Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur bertemu dengan saudara-saudara kami yang di luar negeri juga Tuhan, dimanapun berada. Tuhan, kami percaya bahwa bukan secara kebetulan kami bertemu, tapi Engkau yang mengumpulkan kami untuk bersatu dalam doa SOS sahabat orang sakit Belanda Tuhan, untuk mendoakan yang sungguh-sungguh kami minta kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar segala doa kami Tuhan. Dan pada saat ini kami yang sudah berkumpul Tuhan, biarlah kami dapat kekuatan, kesehatan, bahkan juga urapan daripadamu Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, bahkan semua acara kami, baik doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan peralatan yang kami pakai juga Tuhan, baik jaringan, jauhkan dari segala gangguan. Kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Tuhan yang pimpin kami, yang menolong kami Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan, Engkau ingatkan mereka agar kami dapat bersama-sama untuk berdoa pada saat hari ini. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, perkataan kami Tuhan, agar kami dapat layak untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, bahkan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada tengah malam ini Tuhan. Terpujilah Engkau saat hari ini kalau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Ibu Heti, saya persilahkan untuk menyanyi satu lagu atau langsung dua lagu boleh ya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat pagi di Indonesia, di Belanda selamat malam. Amin. Kita angkat satu pujian lagu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat kasih setiamu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, terima kasih Ibu Hetty yang telah membawa lagu-lagu pujian yang sangat indah, teks-teksnya juga. Malam ini kami persilahkan Pendeta Christine Kelvin untuk membawa renungannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Susan. Baik, sebelum kita merenungkan akan bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami dari berbagai tempat, bahkan benua dan negara ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua boleh terjadi karena kasih-Mu yang berlaku di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan berkenan atas puji-pujian tersebut. Bapa di sorga, saatnya kami mau buka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan ini Tuhan, itu terinspirasi dari Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memakai hamba menjadi alat-Mu, tetapi Engkau sendirilah yang akan berbicara Tuhan. Untuk itu ya Bapa, lawat setiap kami, kuasai setiap kami ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman itu, dia tidak akan lalu begitu saja, tetapi meremah dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan. Bapa, temanlah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Kita semua yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita katakan haleluya. Amin. 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 Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya memilih malam ini satu judul atau tema, maksud Tuhan di balik penderitaan. Ya, jadi banyak sekali yang menderita. Tadi kami baru saja
berdoa untuk pelepasan akan tawanan-tawanan dari Hamas ya, ada pertukarannya tadi tepat jam 3 waktu Prancis dan di Indonesia jam 9 waktu barat dan Wita jam 10 malam. Ya, kita sepakat berdoa Tuhan lancar dan ada gencatan senjata selama 4 hari ya. Jadi ketika kami mengunjungi orang-orang apalagi mungkin di Belanda lebih dingin ya dari Prancis. Saat ini sangat dingin dan di bagian-bagian utara Prancis dan barat daya yang dekat-dekat laut itu sekarang ini sedang mengalami yang namanya hujan deras, banjir, badai, tornado dan lain sebagainya. Begitu banyak orang yang menderita ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, semua kita, apalagi yang sering dekat dengan Tuhan, itu tidak luput loh dari penderitaan. Bahkan ada yang berkata begini, kok saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak penderitaan yang saya alami. Ya, saya cuma mau katakan, bukankah Tuhan berkata, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Ya, jadi mengikut Tuhan itu bukan mengharap berkatnya doang. Tapi kalau kita kuat, tekun, ya pasti ada maksud Tuhan ketika kita mengalami setiap penderitaan. Oh, selamat datang kepada sister saya, Ibu Linda Guslow. Ini istri terkasih dari Bapak Melki Guslow. Tapi beliau sudah dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu. Tapi dia sabar menderita ya. Sebagai seorang janda dari artis terkenal, tapi masih kuat berdiri. Karena apa? Dia punya Tuhan Yesus. Ini juga yang saya mau bagikan kepada kita. Kenapa kita tegak berdiri? Kita kuat. Karena kita punya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, saya ajak kita membaca dari Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin, jadi kita semua masing-masing di rumah kita mengatakan ini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada amin saudara? Katakan amin. Amin. Dan ayat berikutnya yang akan saya ambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sebab penderitaan ringan. Katakan sama-sama ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, bagi saudara dan saya, kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, rupanya saudara, di balik penderitaan, kalau kita dekat dengan Tuhan, sebenarnya akan membawa kebaikan untuk kita semua ya. Di sini juga ada hadir Pak Roland, bapaknya Kimberly ya. Amang Roland ya, ada bapak dari Kimberly. Ini sudah lama sekali menantikan jawaban Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Nanti kita topang Kimberly di dalam doa ya. Kita topang terus. Mungkin juga Pak Roland dan istri sudah berkata, aduh, sudah didoain bertahun-tahun. Ini sudah masuk tahun keberapa kita berdoa ya. Tapi kok tanda-tandanya belum ada. Saya mau katakan hal-hal yang berikut ini ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hidup dalam penderitaan adalah kesengsaraan atau takdir daripada Tuhan. Benarkah demikian? Apa benar bahwa penderitaan itu takdir? Sudah takdir. Bahkan ada yang berkata, apa salahku ya? Ini kena kutukkah aku? Ya, banyak mengatakan itu. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atau hari depan yang suram bagi saudara dan saya
terutama bagi saudara dan percaya kepadanya. Tapi rancangan Tuhan apa saudara? Damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 itu firman Tuhan, bukan kata-kata dari saya. So kalau begitu, mengapa penderitaan sering terjadi di dalam hidup orang percaya? Ini pertanyaannya. Kenapa saya sudah percaya tapi kok menderita? Katanya ikut Tuhan itu dapat berkat, damai sejahtera. Saudara, kita bukan anak-anak gampangan. Tetapi kita adalah orang yang diproses bagaikan emas yang murni. Supaya kita nanti akan timbul seperti emas murni. Ya, kalau emasmu menjadi murni, saudara, itu dia harus dibakar sampai 1000 derajat. Sudah itu ditumbuk, saudara, ditumbuk, dipukul-pukul ya, sampai dia ini dibakar lagi, baru keluar emas yang murni. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau begitu, kita yang ada sekarang di dalam berbagai-bagai penderitaan, yakinkan diri kita dengan apa yang kita baca, bahwa penderitaan yang kita alami itu ringan, itu yang pertama. Terus dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Katakan tadi ringan, sekarang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Yang hebatnya lagi, ketika kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Bagaimana Anda bisa tumbuh imannya, kuat imannya, bisa dengar firman seperti ini kalau Anda jarang mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah? Makanya di Ibrani mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. So, saudara, itu yang saya katakan tadi, Anda yang hadir di Zoom ini, walaupun sudah tengah malam di Indonesia, tetapi saudara, Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Anda dengar lagi satu firman. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami penderitaan. Mungkin doa Anda nggak dijawab-jawab. Tapi setelah mendengar firman bahwa itu ringan, itu biasa penderitaan yang kita alami. Dan luar biasanya Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. So, inilah kebahagiaan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang saya mau cerita di sini ya. Ada satu hari seekor ular itu masuk ke dalam sebuah toko peralatan rumah tangga ya, di mana di sana ada palu, ada arit, ada pokoknya alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. Nah, salah satu di antaranya itu ada gergaji ya, gergaji. So, si ular ini kejatuhan sama gergaji. Nah, waktu dia kejatuhan dia lilit luar biasa gergajinya, dia lilit. Tapi saudara, semakin dia lilit, saudara, semakin dia terluka, bukan? Karena kan dia mau, istilahnya dia mau telan gergajinya, tapi semakin dia lilit begini, semakin itu dia terluka. Nah saudara, seperti inilah gambaran kalau ada orang Kristen yang terus kalau dia menderita, terus merenungkan diri sendiri, baru bilang begini, kenapa hal ini boleh terjadi kepada saya? Terus dia pegang dan genggam erat-erat pada penderitaannya. Padahal saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Anda ada di dalam penderitaan seperti itu, saudara, bukankah Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, serahkan hidupmu, percaya kepadanya, dan dia akan bertindak. Saya minum dulu sebentar ya, soalnya tadi maraton doa dan lain sebagainya ya. Di samping itu kami juga pelayanan jalanan karena cuaca sangat dingin di sini, jadi ya mempengaruhi leher kita. Tapi saya katakan tadi ini biasa,
Ya, jangan juga ketika kita menderita begini ada batuk, ada apa. Ini salah saya apa Tuhan? Lu kagak tahu, cuaca lagi dingin loh. Jadi semua orang kali bisa kayak gitu ya. Seringkali kita gitu lebay, lebay banget gitu ya. Lebay kita, aduh, ada sedikit ini. Aduh, ini saya kok dikasih penderitaan begini, padahal saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Halo, ini cuaca lagi dingin, wajar. Jadi melihat semua itu dari kacamata orang Kristen, ya. Kacamata orang Kristen melihat penderitaan itu ringan. Kacamata orang Kristen melihat penderitaan itu biasa. Karena apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Halo? Kita punya Tuhan yang besar. Artinya kalau kita punya Tuhan yang besar, kita sanggup untuk mengatasinya. Amin, saudara. Nah, saudara jangan kayak ular tadi ya, yang terus melilit gergaji itu. Tanpa sadar dia melukai dirinya lebih. Semakin dia lilit, semakin dia terluka. So, engkau punya Tuhan yang besar. Ketika engkau menderita, lepaskan itu, serahkan pada Tuhan. Dan percaya, bukan hanya percaya, percayakan kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan akan bertindak. Ya, saya seringkali udah bilang begini. Seringkali kita angkat tangan, aduh surrender Tuhan. Aku nyerah. Bahkan kalau boleh pasang bendera putih, orang kan kalau di medan perang, kalau sudah angkat bendera putih artinya itu surrender. Kalah gua ya. Kadang-kala kita begitu, udah sampai titik nadir nih Tuhan. Aku nggak tahu jalan keluarnya, aku surrender Tuhan. Ketika dia surrender, angkat tangan kalau kita surrender. Tapi dia masih bilang begini, aduh bagaimana ya nanti, besok mau bayar pakai apa? Hai, itu hanya bukan surrender. Kalau Anda surrender, berserah penuh kepada Tuhan, Anda nggak mikir lagi. Di sanalah Tuhan akan bertindak. Ada amin saudara? Seringkali kita bilang, I surrender all. I surrender all unto Jesus. I surrender all. Tangan nih, baru nyanyi. Tapi mah, besok gimana ya bayar uang sekolah anak kita ya? Aduh, nanti dikasih berdiri lagi di depan kelas ini kah? Saudara, kalau kamu sudah surrender, Tuhan pasti akan bertindak. Saya ngalamin, makanya saya bisa bicara, saudara. Ketika saya tidak mampu lagi berbuat apa-apa, aku bilang, Tuhan, aku serahkan dan aku percaya sepenuhnya Tuhan. Bahwa Tuhan, apa yang aku alami, ini ringan. Ini biasa. Dan aku tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluarnya. Katakan itu dengan iman. Dan apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan, itu yang akan terjadi di dalam hidupmu. Praktekkan ini, saudara. Jangan hanya sebatas catatan khotbah. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih, jangan juga kita suka banding-bandingkan penderitaan orang lain dengan penderitaan kita. Seringkali kita bilang begini, itu orang nggak beriman loh. Saya ini beriman, aduh. Sumana saya nggak hadirin gitu kan. Saya ini beriman. Saya ini pelayanan ke sana kemari, tapi kok dia lebih bahagia lah. Dia lebih diberkati. Saya kok enggak? Saudara, kalau Anda mengatakan bahwa penderitaan yang kau alami ringan, pencobaan yang kau alami biasa, maka saudara, engkau tidak akan peduli dengan apa yang menjadi pengalaman orang lain. Lebih baik datang kepada Tuhan dan alami Tuhan, intim dengan Tuhan. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya paling nggak suka tuh dibanding-bandingkan. Kami kan 5 saudara. Kalau mamiku sudah mulai bilang begini, Tin, kok adekmu lebih begini? Kok tidak? Saya bilang, Ma, berhenti dong. Kami ini unik, meskipun kami lahir dari perut mama, 5 orang ini lahir dari perut, tapi masing-masing unik. Jadi sadarilah bahwa diri kita, meskipun kita bersaudara sekalipun,
kita punya pribadi yang unik. Ya, kita punya pengalaman yang berbeda. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Amin. Nah, itu kata orang Belanda ya. Nah, saudaraku yang kekasih, saya juga teringat suatu kali ketika saya pergi ke daerah yang namanya Tasikmalaya untuk pelayanannya. Ibu Stefani pergi kemarin ke sana. Ya, jadi dulu saya merintis di sana pelayanan kepada kaum Kedar. Nah, saudara, ada penjual banyak sekali kan jual opak, terus jual pisang sale, pisang di keripik pisang gitu. Nah, dibungkus-bungkus, terus saya tanya kepada ibu itu, ada beberapa teman yang ikut dengan saya dan ada orang lain juga. Kebetulan waktu saya tawar, waktu saya ke sana, ada yang bilang begini, berapa satu bungkus? Padahal sudah ada harganya di situ, sudah dibanderol harganya. 5.000 perak. Ya, dibanderol harganya. Yang lain nawar loh. Pak, bapaknya ini udah tua, kasihan. Saya lihat dia ambil dari sepedanya juga tuh barang ya. Sepedanya udah butut tua gitu. Bapak, ini berapa harganya? Lah, itu kan udah ada harganya, Neng. Mas, 5.000 satu. Wah, 10.000 tiga aja, Pak. 10.000 tiga. Terus dia bilang begini, aduh Neng, ini kan udah dibanderol harganya. Kalau Neng pergi ke supermarket besar, harganya udah dibanderol, Neng nawar nggak? Dia bilang begini, ya tidaklah, kan itu supermarket, Bapak kan jalanan. Neng harus tahu bahwa kami orang jalanan. Justru menjual dari hasil kebun kami sendiri untuk kami bisa hidup sehari lagi. Sedangkan orang-orang yang di supermarket itu, yang punya supermarket itu untungnya mungkin dalam satu hari bisa miliar. Karena banyak sekali orang yang belanja ke sana dan harganya nggak ditawar. Begini aja deh Neng, kalau uangnya cuma 10.000 ya, dan Neng mau 3, saya tambahin aja deh 1 untuk Neng. Oh, di situ saya mendapat satu pelajaran yang sangat berharga ya, bahwa Bapak ini yang hidupnya hanya mengandalkan dari dia hasil jualan, dia pagi-pagi, saya dari jam berapa datang Pak untuk jualan? Dari jam 5 pagi, bayangkan saudara, sampai bisa jam 12 malam kalau tidak ada habis dia punya. Ya, terus kita datang, kita mau menawar, padahal yang datang itu, yang menawar itu turun dari mobil, karena dia di pinggir jalan kan, turun dari mobil mewah, kok nawar gitu kan. Jadi kita harus punya empati kepada orang lain. Kalau kita punya Kristus, kita harus punya empati kepada orang lain. Orang itu kan kasihan banget dari jam 5 pagi, belum lagi mungkin dia masak dari tengah malam ya, supaya bisa dia jual. Saya bilang, Pak, ini hasilnya untuk apa Pak? Dia bilang, saya sekolahkan anak saya. Saya mau dia jangan juga menjual seperti saya. Jadi dia harus sekolah yang baik. Dia harus berhasil. Ya, kami sudah cukup menderita dengan hanya saya bekerja begini. Tapi saya masih bersyukur bahwa Tuhan kasih saya talenta untuk bikin keripik seperti ini. Dan saya bisa dikasih jalan untuk jualan. Saudara, pelajaran yang sangat berharga buat saya ya. Kadangkala kita tidak punya empati kepada orang lain. Padahal kita sendiri itu, bagaimana kalau itu orang tua kita? Bagaimana kalau itu keluarga kita? Atau bagaimana kalau itu keluarga kita sendiri? Atau kita sendiri yang harus berjuang untuk bisa mendapatkan sesuap nasi atau paling tidak bayar uang sekolah anak. Ya, terus orang datang nawar. Bagaimana perasaannya? Coba berusaha menempat. Kalau Anda merasa menderita, kalau mau kurang saudara, kalau mau kurang rasa penderitaan, coba Anda berusaha di tempat orang yang menderita. Itu maksud saya menyampaikan cerita ini, saudara ya. Coba Anda merasakan ya, bahwa Bapak ini kalau saudara kita, kalau itu kita sendiri, kalau itu orang tua kita karena dia udah tua tapi masih pergi jualan, gimana? Kalau udah dibanderol harganya masih ditawar, saudara. Tapi itulah pelajaran yang sangat berharga yang boleh saya dapat hari itu, bahwa kita harus empati kepada orang lain. Ya,
Tuhan kasih kita penderitaan yang ada saat ini, supaya kita bisa merasakan dan empati, bahwa masih ada loh orang yang lebih susah dari kita, tapi mereka masih bisa memberkati, mereka masih bisa bersyukur dalam segala keadaan mereka. Padahal kita yang punya ayatnya loh, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Halo saudara, sekali lagi, apa yang tadi saya doakan, semoga ini tidak hanya kita dengar saja, dan kita catat di dalam catatan khotbah kita. Untung kalau dicatat, ya. Kebanyakan orang Kristen itu bilang, saya hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya tidak dilakukan. Saudaraku yang kekasih, saya siapapun yang bicara, saya pasti ada catatan. Makanya catatan khotbah saya itu banyak sekali. Karena apa? Saya pasti mengingatkan diri saya bahwa setiap hamba Tuhan yang dipilih untuk berkhotbah itu pasti Tuhan sudah kasih rema sesuatu, dan itu bisa kita alami juga ya. Mungkin suatu saat kita ngalamin hal itu, kita udah punya kekuatan karena sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, itu saudara, jadi berusaha empati. Suatu kali juga saudara, waktu saya S2 psikologi di sini ya, saya ngalamin, susah banget, karena waktu itu bahasanya kan pengantarnya bahasa Prancis. Wah, bahasa Prancis susah banget. Wong bahasa sendiri aja susah saya pelajari, gimana bahasa Prancis gitu kan. Jadi saya agak kesulitan. Terus itu profesornya ada yang baik sekali, dia bilang begini, Christine, coba kau ambil sedikit garam dalam sebuah gelas ya. Terus kita pergi ke lake itu danau di dekat kampus ya. Akhirnya saya bilang, kenapa ini mau praktek apa lagi ini kan? Padahal kesulitan saya bahasa. Bukan masalah garam atau gelas atau apa, ada inspirasi di pinggir danau kan? Akhirnya dengan profesor itu saya pergi ya, saya bawa gelas dan juga garam yang saya taruh sedikit. Terus di pinggir danau, dia bilang begini, Christine, akhir-akhir ini saya lihat angkamu agak menurun. Ya gimana nggak menurun, Prof? Saya bilang, ini yang namanya pelajaran susah sekali. Bahasa Prancisnya susah banget. Belum istilah-istilah kedokteran banyak sekali, saya bilang. Saya sulit sekali untuk menerimanya. Terus dia bilang begini, Christine coba minum air yang di gelas, ada garamnya. Terus saya minum. Saya bilang, Prof, kenapa suruh saya minum ini? Ini pahit sekali ini. Kan garamnya tadi disuruh 1 genggam. Ini pahit sekali. Ya, itulah karena kamu berpikir sempit. Dia bilang begitu. Coba kamu buang 1 gelas air yang ada garamnya ke danau itu. Terus coba kamu icipin air danau itu. Apakah bergaram? Nah, itu saudara, saya bilang, coba. Saya coba buang. Terus dia bilang begini, belajar melepaskan segala sesuatu. Jangan dipikul sendiri. Jangan dipikul sendiri. Penderitaan yang kau alami, jangan kau pikul sendiri. Kayak berat sekali. Coba lepaskan. Coba buang di tempat yang lebih besar. Supaya apa? Kamu nggak merasakan bahwa itu pahit. Karena kamu buang di tempat yang besar. Oh, oke. Kalau begitu, saya dapat pelajaran lagi. Nah, saudara, terlalu banyak yang kita ini selalu merasa bahwa kita menderita, padahal ada yang jauh lebih menderita dengan kita. Yang kedua, saya mau katakan bahwa ketika engkau menderita, belajar untuk melepaskan itu ke tempat yang lebih luas. Nah, siapa yang punya hati yang lebih luas? Tuhan kan? Dan dia bersedia loh, bahkan dia undang. Dalam Matius 28, Matius 11 ayat 28 dan 29. Hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, come to me. Datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Halo? Kenapa pergi sendiri ke dalam kamar? Kenapa nih penderitaan kayak gini nih? Kapan berakhirnya sih? Halo? Datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, Yesaya 5 ayat 8 sampai 13,
itu nanti Anda baca sendiri, tapi saya tertariknya di ayatnya yang ke-10 ya, Saudara. Yesaya 5 ayat 10. Di sana berkata, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dari 1 homer benih, hanya menghasilkan 1 eva gandum. Firman Tuhan ini adalah nubatan tentang penderitaan yang akan dialami bangsa Israel karena mereka tidak mau bertobat dari pelanggarannya. Ya, jadi nubatan kepada bangsa Israel yang tidak mau bertobat dari pelanggarannya. Penderitaan bisa terjadi akibat dosa dan pelanggaran kita sendiri. Amin. Karena itu Tuhan perlu menegur dan memperingatkan kita. Penderitaan juga bisa terjadi sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan saudara dan saya. Terutama mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda punya kamus bersyukur seperti yang Tuhan bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dia berkata, bersyukurlah jika kita ditegur dan diperingatkan Tuhan. Karena melalui penderitaan atau kesengsaraan, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Bukti bahwa Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Menganggap saudara dan saya adalah anak-anaknya. Dia berkata demikian, saudara, dari Ibrani 12 ayat 5-6. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, lebih baik Tuhan memukul dan menghajar kita sekarang ini, sewaktu kita masih menjalani hidup ini, daripada dia menghukum kita dan melemparkan kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Sama halnya waktu anak-anak saya masih kecil ya, kadang mereka kan ada nakal anak-anak ya. Terus itu saya kasih tahu mereka sampai mereka nangis-nangis. Terus tetangga bilang, loh madam kok tega banget sih? Dio sama Gendi sampai nangis-nangis loh, madam ajar. Ya, saya nggak mukul dia, tetapi saya menghajar dengan satu yang keras sekali ya. Terus saya bilang begini, lebih baik dia menangis waktu kecil ketika saya ajar, daripada nanti dewasa saya sudah tidak bisa mengkoreksi perbuatannya, dan saya yang nangis karena saya sudah tidak bisa ngajar dia. Berapa banyak di antara kita orang tua yang seringkali anak kita itu berbuat kenakalan-kenakalan, tapi kita tidak mau menegur dengan alasan kasih. Saudara, Tuhan berkata sekali lagi, dia menghajar dan menyesah anak-anak yang dikasihnya, yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara, kalau saat ini Anda menderita, tapi itu datangnya daripada Tuhan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, artinya bahwa Tuhan punya maksud baik di dalam hidup kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihimu. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi kalau Anda dalam penderitaan saat ini, katakan Tuhan, kalau ini dari Engkau, berikan aku kekuatan. Tuhan, kalau Engkau izinkan penderitaan ini aku alami, biarlah aku keluar menjadi pemenang dan kuatkan aku untuk melewati hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di balik penderitaan atau kesengsaraan yang kita alami, Tuhan hendak mengingatkan kita agar dalam segala hal kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli kepada saudara. Bukankah dia berkata, aku menyediakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dan dia ada di dalam saudara. Dimanapun Anda berada saat ini,
mau di Pematang Siantar sana, mau di Palu sana, mau di Belanda, mau di Makassar, di Bekasi, dimanapun Anda berada, Dia sudah kasih rohnya kepada saudara, supaya Anda melewati setiap penderitaan itu bersama-sama dengan Dia. Karena Dia Tuhan yang gak pernah bohong. Dia kasih ya, Dia kasih. Kadang kita yang gak aktifkan roh kita ya. Saudara, andalkan Tuhan, bukan kekuatanmu sendiri. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu akan dikatakan orang yang diberkati. Ya, Yeremia 17 ayat 5, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu saudara, seberat apapun penderitaan yang engkau dan aku alami, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita mampu melewati itu sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu lagu kesukaan saya ketika saya mengalami penderitaan. Ya, jadi segala perkara katakan kita dapat menanggungnya karena Dialah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar bahwa ternyata orang percaya tidak luput dari penderitaan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita yakin bahwa penderitaan yang kita alami itu ringan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Dan ketika kita dicobai, Dia Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Engkau pasti mendapatkan jalan keluarnya. Dan engkau cakap menanggung segala perkara karena Dia memberikan kekuatan kepadamu. Berbahagialah ketika kita masih diberikan penderitaan. Karena saya ada judul lain yang akan saya bawakan nanti ya, bahwa penderitaan mendekatkanku kepada Tuhan. Berapa banyak orang bisa dipresentasi kalau dia bahagia, dia datang nggak, Tuhan tolong dong, nggak. Banyak yang pergi malah di pesta-pesta. Tapi ketika engkau menderita, saya sudah melakukan survei saudara. Ketika menderita, datang kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kita jadi intim loh. Jadi penderitaan itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi andalkan terus Tuhan dan yakinlah bahwa kita akan mendapatkan jalan keluar. Ya, jangan menyerah saudara. Di akhir dari khotbah saya ini, saya mau nyanyikan satu lagu ya. Jangan menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, sebagian percaya kami lepas dari penderitaan. Tetapi bersama-Mu Bapa, kami cakap menanggung segala perkara. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa penderitaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan, maukah itu sakit penyakit, maukah itu Tuhan masalah ekonomi, itu tidak dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau bahkan sudah menanggung penderitaan yang seberat itu Tuhan di kayu salib. Itu semua supaya kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan ajari kami menyadari Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami saat ini Tuhan adalah penderitaan yang ringan. Pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah biasa. Bahkan Engkau sudah menyediakan jalan keluarnya. Ajar kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Karena diberkatilah mereka yang mengandalkan Engkau. Ajar kami berserah. Dan Tuhan, apapun penderitaannya, mulai detik ini kami mau berkata, kami tetap mengucap syukur untuk segala penderitaan, bahkan berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Christine selesai berbicara sampai di sini. Karena waktu juala yang membatasi kami. Tapi Roh-Mu tidak terbatas. Tolong kami Roh Kudus untuk mengajar kami, memberikan pengertian kami lebih lagi, dan bersama kami melewati hari-hari. Terutama Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Natal, bulan damai, bulan Christmas, di mana Tuhan kami akan merayakan kelahiran. Biarlah Bapa, hari-hari yang kami lalui, Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu janji-Mu. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, we declare, kami mendeklarasikan bahwa penderitaan yang kami alami adalah penderitaan ringan, biasa, dan Tuhan sudah mengeluarkan jalan keluarnya buat kami. Kami mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Serahkan kembali. Wow, terima kasih Pendeta Ibu Christine. Terima kasih untuk firman-firmannya yang luar biasa, yang juga telah menyadarkan, ya saya rasa saudara-saudari semua ini juga, dengan ayat terakhir yang bicara segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.